Selamat datang dan selamat bergabung dalam studi Karmel Tanah yang ketiga secara daring atau online ini. Terima kasih saya ucapkan untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang kehidupan dan nilai-nilai dari hidup rohani atau spiritualitas Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sore hari ini saya, Suster Gabriela Mariana Ben, atau yang biasa lebih dikenal atau disapa dengan Suster Ella CM. Saya dari komunitas Karmelit Misionaris Semarang. Saya saat ini bertugas sebagai moderator untuk memandu acara pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, keluarga besar Karmel yang terkasih, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang ketiga, tapi dalam tema yang kedua. Tema umum kita dalam pelajaran studi Karmelitana ini adalah jalan menuju kekudusan. Dan subtema yang akan kita bahas sore hari ini akan berjudul atau tema kita adalah Senyuman Santa Perawan. Masih sama dalam alur pembelajaran kita sore hari ini dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama ada bacaan atau kutipan manuskrip dari Santa Teresia Lisieux. Yang kedua, uraian atau penjelasan teks yang akan dibawakan oleh pembicara. Dan yang ketiga, pertanyaan, diskusi, dan pendalaman. Baik keluarga besar Karmel yang terkasih, pembelajaran hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Pater Bertogagu Okarm. Saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari pemateri kita. Nama lengkap, Pater Franciscus Bertogagu Okarm, yang biasa disapa dengan Pater Berto. Pater Berto lahir di Nekang, Ruteng, 4 Juni tahun 1980. Berarti Pater baru merayakan ulang tahun yang beberapa hari, 16 hari yang lalu. Selamat ulang tahun Pater Berto. Sebelumnya, kasih Suster. Iya, baik Pater. Nah, beliau ditabiskan pada tanggal 9 Agustus tahun 2008 di Katedral Ruteng, dan saat ini Pater Berto adalah Pater Komisaris Ordo Karmel untuk Indonesia Timur yang berdomisili di Maumere. Selain Pater Berto, kita juga akan dibantu untuk merefleksikan tema ini bersama 3 orang penanggap, yaitu yang pertama, Pater Remigius Todang OCD, Magister Teologan OCD Yogyakarta. Saya harap Pater sudah ada. Selamat sore Pater. Yang kedua, Pater Stefanus Buyung Florianus Okarm, Vikjen Keuskupan Maumere. Selamat sore Pater Buyung, sudah ada di ruangan ini. Dan yang ketiga, Pater Irminus Sabinus Liko, OCD, Dewan Komisaris 1 OCD Kupang. Semoga Pater sudah ada. Selamat sore Pater. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pembacaan manuskrip Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Manuskrip ini akan saya bacakan, dan saudara-saudari keluarga besar kami bisa mengikuti lewat slide yang sudah ditampilkan. Senyuman Santa Perawan diambil dari manuskrip A nomor 29 sampai 31. Penghiburan terbesar saya ketika saya sakit adalah menerima surat dari Pauline. Saya membaca dan membacanya ulang sampai saya hafal. Suatu kali, Ibu terkasih, kamu mengirimi aku sebuah jam pasir dan salah satu bonekaku yang berpakaian seperti seorang Karmelit. Mustahil bagiku untuk mengungkapkan kegembiraanku. Paman tidak terlalu senang dan mengatakan bahwa daripada membuatku memikirkan Karmel, lebih baik hilangkan itu dari pikiranku. Sebaliknya, saya cukup yakin bahwa pemikiran untuk suatu hari menjadi seorang Karmelit membuat saya hidup. Saya menikmati bekerja untuk Pauline. Aku membuat barang-barang kecilnya dari karton, dan pekerjaan terbesarku adalah membuat mahkota untuk Santa Perawan dari bunga aster. Saat itu,
Kita berada di bulan Mei yang indah, dan alam dihiasi dengan bunga-bunga dan penuh dengan kegembiraan. Bunga kecil itu sendiri sudah layu dan tampak layu selamanya. Sini ya, namun dia memiliki matahari di dekatnya, dan matahari ini adalah patung perawan terberkati yang ajaib, yang telah berbicara kepada Mama 2 kali. Dan bunga kecil itu sering, sangat sering, mengarahkan kelopaknya ke arah bintang yang diberkati ini. Suatu hari, aku melihat Papa memasuki kamar Mary, di mana aku sedang tidur. Dia memberinya beberapa keping emas dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, dan menyuruhnya menulis surat ke Paris, dan mengadakan beberapa misa di Our Lady of Victorious agar dia bisa menyembuhkan gadis kecilnya yang malang. Ah, betapa tersentuhnya aku melihat iman dan kasih sayang Rajaku. Saya ingin sekali bisa memberitahunya bahwa saya sedang sembuh, tapi aku sudah cukup memberinya kebahagiaan palsu, dan itu bukan kebahagiaanku. Keinginan yang dapat menghasilkan keajaiban, dan keajaiban diperlukan untuk kesembuhan saya. Sebuah mujizat diperlukan, dan Bunda kemenanganlah yang mewujudkannya. Suatu hari Minggu saat misa novena, Mary pergi ke taman, meninggalkan saya bersama Leonie yang sedang membaca di dekat jendela. Beberapa saat kemudian, saya mulai memanggil dengan nada rendah, "Mama, Mama." Leonie yang terbiasa mendengarku selalu berteriak seperti ini, tidak menaruh perhatian. Ya, ini berlangsung lama, dan kemudian saya memanggilnya lebih keras. Mary akhirnya kembali. Saya melihatnya masuk, tetapi saya tidak dapat mengatakan bahwa saya mengenalinya dan terus memanggilnya dengan nada yang lebih keras, "Mama." Saya sangat menderita karena perjuangan yang dipaksakan dan tidak dapat dijelaskan ini. Dan Mary mungkin bahkan lebih menderita daripada saya. Setelah beberapa upaya yang sia-sia untuk menunjukkan kepada saya bahwa dia ada di sini, Mary berlutut di dekat tempat di sisi saya, Mary berlutut di dekat tempat tidur saya bersama Leonie dan Celine. Berpaling kepada perawan terberkati dan berdoa dengan semangat seorang ibu yang memohon kemudian kehidupan anaknya. Mary mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena tidak mendapat pertolongan di bumi, Tris kecil yang malang juga berpaling kepada Bunda Surga dan berdoa dengan sepenuh hati agar dia merasa kasihan padanya. Tiba-tiba perawan terberkati tampak cantik bagiku. Begitu cantik sehingga aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik. Wajahnya diliputi oleh kebajikan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Namun apa yang merasuk ke dalam jiwaku yang terdalam adalah senyum menawan dari perawan terberkati. Saat itu juga semua rasa sakitku hilang, dan 2 air mata besar berkilauan di bulu mataku dan mengalir di pipiku tanpa suara. Tapi itu adalah air mata kebahagiaan yang tak tercampur. Ah, saya pikir perawan yang terberkati tersenyum padaku. Betapa bahagianya aku. Tapi aku tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun karena kebahagiaanku kemudian hilang. Tanpa bersusah payah, aku menurunkan mataku dan aku melihat Mary yang sedang menatapku dengan penuh kasih. Dia tampak bergerak dan sepertinya menduga nikmat yang telah diberikan perawan terberkati kepadaku. Ah, sungguh kepadanya atas doa-doanya yang mengharukan.
Aku berhutang rahmat senyum Ratu Surga. Melihat tatapanku tertuju pada Santa Perawan, dia berseru, "Tris sudah sembuh." Ya, bunga kecil itu akan terlahir kembali. Dan sinar bercahaya yang telah menghangatkannya kembali tidak menghentikan kebaikannya. Sinar itu tidak bertindak sekaligus, tetapi dengan manis dan lembut, ia mengangkat bunga kecil itu dan menguatkannya sedemikian rupa sehingga 5 tahun kemudian ia berkembang di gunung subur Karmel. Seperti yang kukatakan, Mary telah menduga bahwa perawan terberkati telah memberiku suatu rahmat tersembunyi. Saat aku sedang berduaan dengannya dan dia bertanya kepadaku, apa yang telah kulihat? Aku tidak mampu menahan pertanyaannya yang sangat lembut dan mendesak. Terkejut melihat rahasiaku terbongkar tanpa sepengetahuanku. Aku menceritakannya sepenuhnya kepada Mary tersayang. Sayang, seperti yang selama ini aku rasakan, kebahagiaanku akan hilang dan berubah menjadi kepahitan. Kenangan akan rahmat tak terkatakan yang telah saya terima merupakan ujian rohani yang nyata bagi saya selama 4 tahun berikutnya. Dan saya tidak akan menemukan kebahagiaan saya lagi sampai saya berlutut di kaki Bunda Maria Kemenangan. Pada saat ini, kebahagiaan saya dipulihkan sepenuhnya. Saya akan berbicara nanti tentang rahmat kudus kedua dari perawan terberkati ini. Kali ini, aku akan menjelaskan, bundaku tersayang, bagaimana kegembiraanku berubah menjadi kesedihan. Mary setelah mendengar pengucapan rahmatku yang sederhana dan tulus, meminta izin kepada saya untuk menceritakannya di Karmel. Dan saya tidak dapat mengatakan tidak. Pada kunjungan pertamaku ke Karmel yang terkasih ini, aku dipenuhi dengan sukacita ketika melihat Paulinku mengenakan jubah perawan terberkati. Itu adalah momen yang manis bagi kami berdua. Banyak sekali hal yang ingin kukatakan, hingga aku tak bisa berkata apa-apa sama sekali. Hatiku terlalu pada Bunda Mary de Gonzaga yang baik juga ada di sana. Memberiku ribuan tanda kasih sayang. Aku melihat para suster lainnya, dan di hadapan mereka, aku ditanyai tentang rahmat yang telah kuterima. Mereka bertanya kepadaku, apakah perawan terberkati sedang mengandung anak-anak Yesus atau apakah ada banyak cahaya dan sebagainya. Semua pertanyaan ini menggangguku dan membuatku sangat kesakitan. Dan aku hanya bisa mengatakan satu hal. Perawan terberkati telah menampakkan diri dengan sangat cantik dan aku melihatnya tersenyum padaku. Hanya wajahnya yang membuatku terkejut dan melihat bahwa kaum Karmelit telah membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ujian rohaniku sudah dimulai sehubungan dengan penyakitku. Kupikir aku telah berbohong. Tanpa keraguan, jika aku menyimpan rahasiaku, aku juga akan menyimpan kebahagiaanku. Namun, Santa Perawan mengizinkan siksaan ini demi kebaikan jiwaku. Karena mungkin tanpanya, aku akan berpikir tentang kesia-siaan, sedangkan kehinaan menjadi takdirku. Saya tidak dapat memandang diri saya sendiri tanpa perasaan ngeri yang mendalam. Apa yang aku derita tidak akan mampu kuucapkan kecuali di surga. Ketika berbicara tentang kunjungan ke Karmel, saya teringat akan kunjungan pertama yang terjadi tidak lama setelah masuknya Pauline. Saya lupa membicarakannya, tapi ada detail yang tidak boleh diabaikan. Pada pagi hari ketika saya berkunjung,
Saya memikirkan semua tempat tidurku, karena di sanalah aku melakukan meditasi mendalam. Dan berbeda dengan mempelai wanita dalam Kidung Agung, aku selalu menemukan kekasihku di sana. Aku bertanya-tanya, nama apa yang akan diberikan kepadaku di Karmel? Saya tahu ada Suster Teresa, Teres dari Yesus. Namun nama cantikku Teres tidak dapat diambil dariku. Tiba-tiba aku teringat tentang Yesus kecil yang sangat kukasihi. Dan aku berkata, oh, betapa bahagianya aku jika mereka memanggilku Teres dari kanak-kanak Yesus. Saya tidak mengatakan apapun selama kunjungan tentang mimpi yang saya alami saat terjaga. Namun kepada Bunda Maria de Gonzaga yang baik, yang menanyakan kepada para suster nama apa yang sebaiknya saya berikan, muncullah ide untuk memanggil saya dengan nama yang saya impikan. Kegembiraanku luar biasa dan pertemuan pikiran yang membahagiakan ini sepertinya merupakan bantuan luar biasa dari kanak-kanak Yesus yang kucintai. Oke, demikian bacaan dari manuskrip Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Setelah kita mendengarkan bacaan ini, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu pendalaman materi bersama Pater Berto. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pater Berto. Baik, terima kasih Suster Ella, para pater, para suster, frater, para familia Karmelitana. Tadi kita sudah sampai pada bagian seri yang ketiga dari studi tentang Teresia, dan kali ini kita mendalami mujizat yang diterima oleh Santa Teresia, yaitu senyuman Santa Perawan Maria. Baik, saya membagikan bahan-bahannya. Baik, tema kita sore hari ini Senyum Santa Perawan Maria dari manuskrip A nomor 29 sampai dengan 31. Sesungguhnya kalau tadi kita menyimak dengan baik bacaan manuskrip A dari Suster, kita sudah dapat memahami apa yang hendak kita dalami pada sore hari ini. Itu kisah-kisah yang menarik dan dengan kata-kata yang sederhana yang saya kira mudah dipahami. Saya pun akan mendalami hal ini dengan cara yang sangat sederhana, mengulangi lagi hal-hal yang mungkin patut kita simak dengan baik dan juga menjadi buah-buah bagi kehidupan kita sebagai seorang Karmelit terutama. Baik, sebelum sampai di sana, kita lihat dulu sedikit tentang latar belakang dari mujizat ini. Ketika kita berbicara tentang Teresia yang kira-kira sekarang berumur 9-10 tahun gitu. 9-10 tahun. Jadi ketika dia berumur 9 tahun lewat begitu, 9 tahun lebih, kalau dia lahir 1873, jadi kalau Pauline masuk 1882 berarti 9 tahun, hampir 10 tahun. Itu. Jadi ketika dia berusia 9 tahun itu, Pauline kemudian masuk ke Karmel pada tanggal 2 Oktober 1882. Dan kita tahu Pauline ini orang yang sangat dekat dengan Teresia. Ketika ibu kandung Teresia meninggal, Zélie Guérin itu, pada hari penguburan, kemudian dua kakak beradik yang paling bungsu itu, Céline dengan Teresia, kemudian memilih uh, ibu mereka masing-masing. Ada seorang gadis yang bekerja pada keluarga mereka, saya Victoria atau siapa namanya, mengatakan begini, oh malang sekali kedua anak ini, tidak punya ibu lagi. Lalu kakaknya Selin memilih Mary kakak sulung itu ya, kakak sulung perempuan, untuk menjadi ibunya. Dan Teresia mengatakan bahwa saya biasanya mengikuti apa yang dibuat oleh Selin. Lalu dia memilih Pauline menjadi
ibunya. Jadi saya memilih Pauline ini. Dan begitu dekat dia dengan Pauline, sehingga kemudian ketika Pauline masuk ke Karmel, jadi masuk suster Karmelites itu, eh, Teresia ini membuat Teresia sangat kehilangan dan menderita sampai jatuh sakit. Jadi dia Pauline masuk 2 Oktober 1882, kemudian Teresia jatuh sakit pada Desember tahun yang sama. Itu. Teresia mengatakan bahwa eh, penyakit ini tidak diragukan lagi adalah pekerjaan iblis yang marah karena Anda masuk Karmel. Melampiaskan kemarahannya pada saya karena kerugian besar yang akan ditimbulkan keluarga saya padanya di masa depan. Ini yang ditulis oleh Teresia kepada Pauline, suster Agnes dari Yesus itu. Jadi itu yang pertama. Lalu tapi kemudian dia yakin, Teresia sendiri yakin bahwa dia dilindungi oleh Santa Perawan Maria. Itu. Setan tidak tahu bahwa Ratu Surgawi mengawasi dengan setia bunga kecilnya ini. Dia selalu tersenyum. Teresia sendiri selalu melihat bahwa Bunda Maria tersenyum padanya dari atas. Bukan hanya patung itu, tetapi di dalam imannya sendiri, di dalam batinnya, Teresia pun percaya bahwa Bunda Maria selalu mengawasi. Ibu surgawinya selalu tersenyum kepada dia. Itu bunga yang dia sebut sebagai bunga kecilnya ini. Dan Bunda Maria, Teresia sendiri pun yakin Bunda Maria tidak akan meninggalkan dia sampai kemudian bunga kecil itu menjadi rapuh dan lemah atau membuat tangkainya itu bisa patah untuk selama-lamanya. Jadi uh, dia sendiri memiliki iman yang begitu kuat dan mendalam dan kecintaan yang begitu besar kepada Santa Perawan Maria itu. Dan sampai pada titik kemudian dia yakin bahwa seperti pengalaman Lazarus itu. Sakitnya ini tidak akan membawa kematian, tetapi justru untuk kemuliaan Tuhan. Justru penyakit yang membawa kemudian Teresia semakin dekat bukan hanya kepada Santa Perawan Maria, tetapi juga kepada Yesus putranya. Sehingga dia mengatakan penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ini kan sesuatu yang istimewa bagi seorang anak yang berusia 9-10 tahun. Jadi sudah memiliki iman sebesar ini. Tetapi dia mengatakan penyakit ini adalah penyakit yang aneh. Dan dia menderita bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batinnya. Jadi ini masih bagian latar belakang sedikit supaya kita bisa memahami mujizat itu. Dia mengatakan ini adalah perbuatan setan tadi. Dan yang kedua, dia menderita cukup lama. Jadi dari Desember itu 1882 sampai kemudian mengalami mujizat itu pada tanggal 13 Mei 1883. Jadi itu sekitar 5-6 bulan ya. Dan ini menjadi derita batin bagi dia bahwa bukan hanya fisik tetapi bahwa dia dirawat sebagai orang sakit oleh kakak-kakaknya itu dan oleh keluarganya dalam waktu yang cukup lama. Itu sebuah penderitaan batin itu. Saya kira ini hal yang manusiawi. Kalau kita sakit cukup lama dan kemudian bergantung sekali kepada orang lain, ini pasti juga menjadi beban tersendiri bagi kita. Itu. Meskipun orang lain melayani kita dengan baik, tentu saja pasti ada beban tersendiri. Itu. Jadi ini yang dia keluhkan. Jadi, tetapi di dalam penderitaan itu dia tetap mengalami juga penghiburan, itu, peneguhan. Dia merenungkan penyakit itu sebagai sebuah jalan kemuliaan untuk Tuhan, tetapi juga dia mengatakan bahwa penyakit ini juga jalan di mana Tuhan tempuh untuk memurnikan saya dengan pencobaan batin agar saya rendah hati sampai saya masuk Karmel. Pada bagian terakhir memang dia mengakui bahwa anugerah yang dia terima dari pencobaan batin karena sakit ini itu adalah salah satunya itu kerendahan hati.
Kalau kita baca di buku kuning itu ya, Aku Percayakan Cinta Kasih Allah, terbitan pertama itu. Di sini ada suster-suster Karmelites OCD, mereka pasti sudah menghafal semuanya itu. Yang kedua dia bilang, selama sakit saya merasakan betapa keluarga sangat sangat mencintai saya ya. Dan ini juga uh, hal yang indah ya, sering kita alami. Demikian sebaliknya, cinta Teresia kepada mereka itu semakin dalam dan kuat. Dan yang merawat dia ini kan kakak-kakaknya. Ayahnya, ibu sudah meninggal, jadi kakaknya itu Maria, Mary itu, kemudian Pauline sudah masuk suster, ada Leonie, Celine, dia. Lalu ada juga keluarga dari paman dan tante Guerin itu. Yang itu keluarga ini sangat dekat, dekat sekali, bukan hanya keluarga biasa itu. Nah, nanti kita lihat bahwa di kemudian hari ketika Teresia mau masuk suster, dia juga minta izin ke pamannya itu. Dan pamannya itu sempat menolaknya dan dia stres. Ini mau menunjukkan bahwa keluarga ini juga sangat dekat dengan mereka. Dan Teresia merasa bersyukur bahwa mereka-mereka ini sangat mencintai dia selama sakit ini. Ini peneguhan. Lalu juga dia mengalami peneguhan dari Bapak rohaninya bernama Almiro Piconesie yang meminta saya untuk membuang segala kecemasan dari dalam batinku. Dan kemudian sambil makan dia saya lebih tenang itu. Jadi kecemasan-kecemasan tentang itu penyakit, beban batin tadi yang dia merasa bahwa ada kecemasan secara fisik dan batinnya dan lain sebagainya itu. Kemudian penghiburan di saat sakit. Dia juga mengalami penghiburan selama sakitnya itu. Yang tadi salah satunya itu mendapat surat dari Pauline itu, Suster Agnes itu dari Yesus, jadi muder di Biara Karmel, yang disebut yang dia pilih sebagai ibu keduanya itu. Dan dia mengatakan bahwa saking bahagianya dia mendapat surat dari Pauline ini, dia membaca surat itu berulang-ulang sampai dengan menghafalnya itu. Baca berulang-ulang sampai menghafal. Ini kan ini juga menggambarkan betapa dia secara batinnya bukan hanya keluarga secara keturunan darah, tetapi keduanya memang secara batinnya secara sangat dekat itu. Seperti seorang ibu dan anaknya. Lalu kemudian dia mendapat kado dari, saya kira kado ini dari Pauline, dari Suster Agnes, yaitu sebuah jam pasir dan salah satu bonekaku yang berpakaian seperti seorang Karmelit. Boneka Karmelit itu sepertinya memberikan dia semangat baru. Itu semacam roh dalam keadaan sakit, dia lemah, tetapi melihat boneka Karmel seperti ada semangat baru ya dalam dirinya untuk kembali sehat, untuk kembali bersemangat, untuk kembali hidup. Lalu aku membuat barang-barang kecilnya dari karton, dan pekerjaan terbesarku adalah membuat mahkota untuk Santa Perawan dari bunga aster. Bulan Mei yang indah dan alam dihiasi dengan bunga-bunga dan penuh dengan kegembiraan. Hanya bunga kecil itu sendiri sudah layu dan tampak layu selamanya. Nah, memang bulan Mei ini, ya kalau para pater atau suster yang pernah tinggal di Eropa, ini memang bulan yang sangat indah sekali untuk orang-orang Eropa. Karena sepanjang hari itu cerah dan bunga-bunga bermekaran, terutama kalau kita tinggal di gereja-gereja, di paroki-paroki, itu perayaan Ekaristinya dihadiri oleh banyak orang. Setiap pagi ketika kita datang buka gereja, itu orang sudah datang membawa bunga, persembahkan di arca-arca Bunda Maria atau santo-santa yang menjadi devosi-devosi mereka. Jadi bulan Mei itu bulan yang indah sekali untuk orang-orang Eropa. Baik secara spiritual tetapi juga iklimnya itu. Itu bulan Mei itu indah sekali.
Dan ini juga dialami oleh Teresia. Betapa bulan ini sangat dirindukan oleh mereka semua. Dan itu juga sudah mulai masuk musim musim panas dan orang berlibur, mulai pergi mengurus itu, bagaimana nanti perginya kemana dan lain sebagainya. Dan banyak pesta-pesta itu dijalankan pada bulan Mei, pernikahan dan lain sebagainya. Lalu seperti tadi yang saya sampaikan, dia juga menyinggung tentang paman Guerin ini. Suatu keluarga, saya kira saudara dari mamanya, Eli Guerin. Jadi paman tidak terlalu senang. Yang dia maksud di sini bahwa Teresia sakit, lalu kemudian bicara tentang Karmel. Melihat tadi boneka Karmel itu dia omong tentang Karmel. Sehingga paman ini katakan, daripada engkau pikir tentang Karmel, lebih baik hilangkan pikiran itu, sembuh dulu begitu. Pikirkan tentang sakitmu. Begitu yang saya paham ya. Nanti mungkin akan bisa dijelaskan kalau ada penjelasan lain. Sebaliknya, saya cukup yakin bahwa pemikiran bahwa suatu hari nanti saya menjadi seorang Karmelit membuat saya hidup dan bersemangat itu. Jadi ini seperti tadi yang saya sampaikan, paman Guerin ini sangat dekat dengan keluarga Teresia. Jadi ketika Teresia mau masuk Karmel itu, dia meminta izin ayahnya. Setelah mendapat izin ayahnya itu, dan dia berpikir bahwa segala sesuatu pasti sudah akan beres. Toh saya sudah dapat izin ayahnya. Tapi ternyata tidak. Dia pergi ke pamannya ini, paman Guerin ini. Dan apa yang dikatakan oleh pamannya, dia bilang, kau tidak akan masuk Karmel sebelum usia 17 tahun. Dan dia sampai mengatakan bahwa saya butuh mujizat untuk mengizinkan engkau masuk Karmel itu. Dan Teresia sempat down dan bahkan sakit 3 hari. Tetapi setelah itu kemudian dia datang lagi dan terjadilah mujizat. Paman Guerin ini kemudian menyetujuinya itu, yang masuk Karmel. Namun dia memiliki matahari di dekatnya. Dan matahari ini adalah patung perawan terberkat yang jaib, yang telah berbicara kepada mamah 2 kali. Dan bunga kecil itu sangat sering mengarahkan kelopaknya ke arah bintang yang diberkati. Jadi di sini Teresia melihat Santa Perawan itu sebagai matahari yang ada di dekatnya. Itu mungkin arca patung Bunda Maria yang ada di keluarga mereka. Dan dia berbicara kepada Mama 2 kali. Kalau kita baca di dalam buku kuning itu, Pauline mengatakan bahwa Teresia keliru soal hal ini. Dia mengatakan hanya sekali berbicara kepada ibunya dalam surat yang ditulis oleh ibu mereka kepada Pauline itu. Lalu bunga kecil itu sering atau sangat sering mengarahkan kelopaknya ke arah bintang yang diberkati ini. Jadi ada 2 gelar yang diberikan di sini yang mungkin dijelaskan matahari, lalu kemudian dia sebut sebagai bintang lagi di sini. Saya kira hal yang sama, yaitu kepada perawan Maria. Mengarahkan kelopaknya ini, saya kira ini sebuah doa batin, maksudnya Teresia selalu berdoa dan mengarahkan itu harapannya itu kepada Santa Perawan Maria. Dan yang dia maksudkan ini adalah Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan itu. Patung ini, arca patung Maria yang akan tersenyum kepada Teresia ini, itu dihadiahkan oleh seorang wanita tua kepada ayah mereka ketika dia masih muda, Louis Martin. Dan menurut ibu itu yang memberi hadiah ini, mengatakan bahwa Louis Martin ini layak menerimanya. Setelah mereka menikah, kemudian patung tersebut menjadi pusat doa keluarga. Teresia juga berdoa kepada Bunda Maria dengan gelar Bunda Kemenangan. Sebuah devosi dan tempat perlindungan yang sangat dicintai oleh keluarga Martin. Lalu dalam perjalanan ke Roma itu 1887, Teresia berdoa di patung ini di Paris, di kota Paris. Jadi mereka itu, Teresia, ayahnya Louis Martin dan Celine ke Roma mengikuti tur ziarah
dari sebuah kuskupan. Ah, dengan para imam, bahkan ada uskup di dalam, dan juga ada orang-orang kaya itu dari keluarga bangsawan. Jadi tur-tur ziarah-ziarah yang seperti ada pada zaman kita juga sekarang ini ke Tanah Suci, ke Vatikan, ke Roma. Lalu mereka itu berangkat dari Paris ke Roma itu pada tanggal 7 November 1887. Tapi mereka bertiga sudah ada beberapa hari sebelumnya di Paris. Begitu. Jadi mereka berkeliling di kota Paris dari Lisieux itu begitu. Dan di sana kemudian satu hari mereka berkesempatan untuk mengunjungi gereja ini Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Kemudian mereka mengunjungi ini dan Teresia berlutut di patung ini, di patung Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan ini, dan mengatakan dan berdoa bahwa saya yakin sekali Andalah yang tersenyum kepada saya itu. Maksudnya yang membuat Teresia menerima mujizat kesembuhan itu. Selama sakit ini juga hal yang menarik bahwa ketika Teresia sakit, ayahnya itu memasuki kamar Mary di mana aku sedang tidur. Dia memberinya beberapa keping emas dengan ekspresi kesedihan yang mendalam dan menyuruhnya menulis surat ke Paris dan mengadakan beberapa misa di Our Lady of Victories, Ratu Kemenangan tadi itu ya, Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Dan dia bisa menyembuhkan gadis kecilnya yang malang ini. Ini juga apa namanya hal yang sungguh indah yang patut kita pelajari dari kesalehan-kesalehan keluarga Louis Martin ini. Bahwa kita juga wajib mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit berupa intensi misa di komunitas begitu itu ya, terutama yang sedang sakit atau dalam perjalanan atau apa saja. Ini kesalehan yang sangat baik. Betapa tersentuhnya aku melihat iman dan kasih sayang rajaku ini. Lalu mujizat itu terjadi kurang lebih seperti ini. Jadi, sebuah mujizat dia katakan diperlukan dan Bunda Kemenanganlah yang mewujudkannya. Jadi devosi keluarga mereka di dalam keluarga tadi di patung itu. Suatu hari Minggu saat misa novena, Mary pergi ke taman, meninggalkan saya bersama Leonie yang sedang membaca di dekat jendela. Beberapa saat kemudian, saya mulai memanggil dengan nada rendah, "Mama, Mama." Mary berlutut di dekat tempat tidur saya bersama Leonie dan Celine, berpaling kepada perawan terberkati dan berdoa dengan semangat seorang ibu yang memohon kehidupan anaknya. Mary mendapatkan apa yang diinginkannya. Mujizat itu jadi pada hari Minggu Pentakosta 13 Mei 1883. Karena tidak mendapat pertolongan di bumi, Teresia kecil yang malang juga berpaling kepada Bunda Surga dan berdoa dengan sepenuh hati agar dia merasa kasihan padanya. Tiba-tiba perawan terberkati tampak cantik bagiku. Begitu cantik sehingga aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik. Wajahnya diliputi oleh kebajikan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Namun apa yang merasuk ke dalam jiwaku yang terdalam adalah senyum menawan dari perawan terberkati. Saat itu juga semua rasa sakitku hilang dan dua air mata besar berkilauan di bulu mataku dan mengalir di pipiku tanpa suara. Tapi itu adalah air mata kebahagiaan yang tak tercampur. Jadi pada hari Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, itu kita rayakan kelahiran gereja. Pada saat itu, Maria berkumpul bersama para murid, Roh Kudus turun, penghibur yang dijanjikan oleh Kristus. Dan pada saat itu, ini peristiwa yang indah sekali, Teresia juga mendapat mujizat penyembuhan. Seolah-olah kemudian Teresia digabungkan di dalam ini nih, gereja yang baru lahir itu. Jadi ini gereja yang kemudian di kemudian hari menjadi pelindung misi, menjadi pujangga gereja itu dan seterusnya. Jadi masuk di dalam mendapat karunia Roh Kudus bersama Santa Perawan Maria dan para rasul. Dan melihat hal itu Teresia Mary kemudian berkata, Teresia sudah sembuh.
Ya, bunga kecil itu akan terlahir kembali, dan sinar bercahaya yang telah menghangatkannya kembali tidak menghentikan kebaikannya. Sinar itu tidak bertindak sekaligus, tetapi dengan manis dan lembut, ia mengangkat bunga kecil itu dan menguatkannya sedemikian rupa, sehingga 5 tahun kemudian ia berkembang di Gunung Subur. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, mujizat itu terjadi kalau misalnya kita mengikuti kata-kata Teresia ini, misalnya 5 tahun kemudian ia berkembang di Gunung Subur, itu berarti ini mujizat ini terjadi 9 atau 10 tahun. Karena Teresia masuk Karmel kan pada usia 15 tahun. Lalu Teresia menceritakan mujizat yang dialami kepada Maria. Seperti yang kukatakan, Maria telah menduga bahwa perawan terberkati telah memberi suatu rahmat tersembunyi. Itu tadi sebelumnya itu Maria yang disebut itu Teresia sudah sembuh. Jadi dia seperti secara alami memahami dan mengerti bahwa Teresia mendapat mujizat itu. Maka saat sedang berduaan dengannya dan dia bertanya kepadaku apa yang telah kulihat. Aku tidak mampu menahan pertanyaan yang sangat lembut dan mendesak. Terkejut melihat rahasiaku terbongkar tanpa sepengetahuanku, kemudian Teresia dengan polosnya itu menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, bahwa Bunda Maria tersenyum kepadanya itu. Dan itu yang membuat dia menjadi sembuh. Tetapi apa yang terjadi kemudian, itu Teresia mengatakan bahwa setelah dia menceritakannya ke Mary, kebahagiaannya itu berubah menjadi kepahitan. Nanti dia akan jelaskan mengapa ini berubah menjadi kepahitan kemudiannya. Tetapi dia sendiri melihat ini sebagai ujian rohani itu selama 4 tahun berikutnya. Jadi setelah sembuh itu, kemudian dengan mujizat yang dia terima dan bahwa kemudian mujizat itu diketahui oleh orang-orang, termasuk nanti kita lihat itu para suster Karmelites di Piara juga tahu tentang itu, gitu. Dan itu menjadi perjuangan tersendiri bagi dia. Dan dia mengatakan bahwa dia baru bisa menemukan kebahagiaannya lagi sampai berlutut di kaki Bunda Maria Ratu Kemenangan, yaitu pada hari di mana dia berdoa yang tadi saya ceritakan itu sebelum mereka berangkat ke Roma. Pada saat ini kebahagiaan saya dipulihkan sepenuhnya. Saya akan berbicara nanti tentang rahmat kedua dari perawan terberkati ini. Itu pada 4 November 1887 menjelang ke Roma. Jadi 3 hari sebelum mereka berangkat ke Roma, yaitu pada tanggal 7 November itu. Lalu mengapa kemudian dia mengatakan kegembiraan itu, mujizat yang begitu luar biasa, rahmat, berubah menjadi kesedihan, malah duka cita. Jadi ini hal-hal yang manusiawi sesungguhnya. Itu dari kisah yang dikatakan oleh Teresia. Mary tadi setelah mendengarkan tentang rahmat yang kuterima, lalu meminta izin saya untuk menceritakannya di Karmel. Dan saya tidak dapat mengatakan tidak. Hanya saya tidak tahu, ya, Mary masih berada, belum masuk Karmel ini. Mary belum masuk Karmel. Pauline sudah masuk di Karmel. Dan mungkin Mary mengunjungi Pauline itu. Lalu kemudian ya sampai di sana kan pasti ada cerita-cerita tentang keluarga mereka dan dia pasti juga akan menceritakan adiknya ini dan mujizat ini. Nah, ketika diceritakan kepada mereka, kemudian menjadi tahulah, bahkan saya kira kalau tidak salah yang di buku itu satu komunitas mungkin sudah tahu juga itu. Lalu ketika Teresia mengunjungi Karmel sesudah sembuh itu, pada kunjungan pertamaku ke Karmel yang terkasih ini, aku dipenuhi dengan sukacita ketika melihat Pauline itu. Dia pergi, untuk ketemu dengan Pauline itu suatu yang sangat membahagiakan dia. Itu. Apalagi ketika dia bertemu dengan Pauline yang sudah mengenakan mantel Santa Perawan dengan jubah Karmelnya begitu, yang terberkati. Dan itu suatu kesempatan yang sangat indah untuk mereka berdua. Lalu mereka menceritakan banyak hal. Teresia mengatakan bahwa banyak hal yang dia mau ceritakan kepada Pauline sampai-sampai kemudian dia tidak tahu harus ngomong apa. Saking bahagianya. Gitu.
Lalu dia juga gembira karena ada Muder Maria Gonzaga yang baik itu hadir. Itu dua macam cara diungkapkan kasih sayangnya kepadaku, ya dengan berbagai macam cara. Nah, yang membuat dia sedih adalah ini. Itu hadir juga suster-suster yang lain. Itu. Nah, ini apa ya sering terjadi karena banyak suster yang lain juga hadir. Itu. Kalau hanya satu dua suster mungkin tidak, tapi suster-suster yang lain, ya. Uh, Suster-suster yang lain, karena yang lain ini mungkin tidak memiliki kehidupan rohani yang baik seperti Teresia atau kurang memahami apa. Jadi ketika Teresia datang dan mereka sudah mendengar kisah mujizat yang dia terima, maka kemudian banyak suster-suster itu bertanya itu tentang itu mujizat itu. Mereka bertanya kepadaku, apakah perawan terberkati sedang mengandung kanak-kanak Yesus, ataukah apakah ada banyak cahaya dan sebagainya. Nah, itu bisa bayangkan suster, seorang seorang gadis, anak kecil berumur 9-10 tahun, polos, anak bungsu, pendiam, pemalu, takut, begitu mengalami mujizat, dan dia secara pribadi itu yakin sekali itu adalah Bunda Maria yang tersenyum. Lalu kemudian ketika dikeliling oleh suster yang banyak, yang sudah dewasa, sudah pakaian suster, mereka tanya, oh Bunda Maria tersenyumnya. Itu. Lalu tanya lagi, oh apakah senyumnya itu lebar atau senyum tipis begitu? Gitu. Itu bagaimana dia bisa jelaskan? Kalau dia bilang, oh Bunda Maria senyumnya tipis. Oh, bagaimana mungkin yang kami tahu itu Bunda Maria itu senyumnya lebar begitu. Akhirnya bisa jadi ini anak ini menjadi ragu lagi apa yang dia dia alami itu. Lalu orang tanya lagi, apakah cahayanya banyak atau cahayanya redup? Itu. Jadi itu yang membuat kemudian dia menjadi sejuk. Dari peristiwa itu kemudian dia mengatakan semua pertanyaan ini mengganggu saya itu. Karena memang jelas pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sebuah pertanyaan, tetapi ada juga keraguan di dalamnya. Kalau orang tanya, apakah dia itu menggendong kanak-kanak Yesus, apakah dia banyak cahaya, apakah tersenyum, dan lain sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kurang percaya sebenarnya. Orang bertanya, tetapi dia sendiri ragu dengan apa yang dia dengar dan dia lihat itu. Dan itu semua kemudian membuat Teresia bingung. Bahkan dia mengatakan, membuatku sangat kesakitan. Dan aku hanya bisa mengatakan satu hal. Perawan terberkati telah menampakkan diri dengan sangat cantik dan aku melihatnya tersenyum kepadaku. Jadi di hadapan pertanyaan yang begitu banyak, dia mengatakan satu saja. Dia itu cantik dan aku melihatnya tersenyum kepadaku karena berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahkan di hadapan itu kemudian kemudian muncul keraguan di dalam dirinya. Wih, jangan-jangan saya ini Recording in progress. ketika menyaksikan bahwa para suster Karmel ini membayangkan sesuatu yang lain sama sekali, aku berpikir jangan sampai aku berbohong. Dan kemudian mulai ragu, takut tentang penyakit dan itu apa yang dia alami itu. Tanpa keraguan, jika aku menyimpan, maka kemudian dia menyesali apa yang dia buat sebelumnya. Artinya dia kemudian eh, menyalahkan dirinya bahwa dia menceritakan itu kepada Mary itu. Dia mengatakan kalau saya menyimpannya untuk saya sendiri, mungkin kemudian itu saya tetap bahagia dengan itu karena saya percaya bahwa saya sembuh karena senyuman Santa Perawan Maria. Tetapi kemudian dia melihat juga ini mungkin bagian dari itu pencobaan rohaninya yang diberikan oleh Santa Perawan. Maka di dalam buku kuning itu dia mengatakan oleh karena ini kemudian pencobaan ini dia juga mengalami dianugerahi kerendahan hati. Lalu ketika berbicara tentang kunjungan ke Karmel, saya kira kunjungan yang sama ini atau kunjungan lain mungkin bisa dijelaskan nanti oleh para penanggap. Dia mengatakan bahwa ada kisah-kisah yang menarik juga ketika dia bertemu dengan Pauline dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya bahwa dia ini kan semacam kerinduan untuk masuk Karmelnya itu sangat besar sudah sejak
ya saya tidak tahu usia berapa ya, tetapi bahwa sejak sakit juga sudah rindu untuk masuk Karmel. Sehingga kemudian ketika dia datang kunjung ke Karmel, dia membayangkan bahwa dia berada di sana, berada di Karmel itu. Kamarnya dia, tempat tidur. Dan ini juga hal yang menarik, yang indah dari refleksi sederhana Teresia itu. Berbeda dengan mempelai wanita dalam Kidung Agung, di Karmel aku menemukan kekasihku. Ini nampak sederhana tetapi sangat mendalam bahwa kalau kita membaca Kidung Agung, itu kan seorang kekasih mempelai yang mencari kekasihnya. Bahkan itu dia pergi melintasi gunung, lembah, mengarungi lautan, ku cari kekasihku. Tetapi Teresia di Karmel, dia hidup dengan kekasihnya. Ini mendalam. Jadi dia tidak mencarinya lagi. Kekasih itu ada di Karmel. Gitu. Sehingga dia tinggal datang ke Karmel dan dia akan hidup bersama kekasihku. Menemukan kekasihku di sana. Itu. Lalu yang berikut tentang nama itu. Dia mengatakan bahwa saya akan tetap, namaku tetap Teresia. Meskipun di Karmel sudah ada nama Teresia, bahkan itu ibu pendiri ya, itu yaitu Teresia dari Yesus. Tetapi dia tetap yakin bahwa dia akan memiliki nama. Ini dia membayangkan, dia membayangkan. Lalu tiba-tiba aku teringat nama biaranya itu. Apa namanya? Nama yang harus dipilih selain Teresia kan. Dan dia memilih Yesus kecil. Itu Teresia dari kanak-kanak Yesus. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merenungkannya di dalam hati tentang ini. Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tetapi kemudian ketika dia ada di sana, Muder Gonzaga yang baik menanyakan kepada para suster setelah tadi mereka cerita-cerita, nama apa yang akan diberikan kepadaku. Lalu kemudian muncullah ide untuk memanggil saya dengan nama yang saya impikan. Entah dari mana ide ini, mungkin dari salah satu suster yang ada di sana pada saat itu. Dan ini sesuatu dilihat oleh Teresia sebagai petunjuk Tuhan. Maksudnya karunia Tuhan untuk memanggil dia ke Karmel. Itu. Kegembiraanku luar biasa. Dan pertemuan pikiran yang membahagiakan ini sepertinya merupakan bantuan luar biasa dari kanak-kanak Yesus yang kucintai. Jadi dia belum masuk Karmel, lalu dia memikirkan namanya waktu nanti masuk suster itu Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia tidak omong, tetapi ketika bertemu dengan suster-suster, suster tanya, oh cocok untuk dia ini namanya siapa? Lalu ada suster bilang, oh dia Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itu kan sesuatu apa ya? Mungkin kebetulan, tetapi ini juga adalah cara Tuhan untuk membuat mujizat pada diri kita masing-masing. Jadi maka kemudian namanya pun Teresia dari kanak-kanak Yesus sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dia. Itu. Baik itu saja yang bisa saya perdalam dari tema kita pada sore hari ini, yaitu mujizat senyuman Santa Perawan Maria untuk Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu. Demikian, Suster, saya kembalikan ke Suster Ella. Terima kasih Pak Tarberto untuk penjelasannya yang cukup mendalam dan sangat jelas. Untuk saya mau mengikuti itu cukup baik. Sebelumnya saya mewakili host meminta maaf karena tadi ada kendala teknis dari Zoom sehingga ada gangguan-gangguan kecil yang tidak bisa dikendalikan. Dan selanjutnya untuk mendalami materi ini kita ada 3 orang penanggap yang akan memberikan tanggapan mereka tentang materi yang sudah dibawakan oleh Pater Berto tadi. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pater Remy, lalu dia akan dilanjutkan oleh Pater Buyung dan Pater Olis. Nah ini saya persilakan Pater Buyung Okam. Baik, selamat malam para konfrater, para suster, saudara-saudari terkasih. Selamat malam Pater. Ya, terima kasih juga untuk Pater Berto yang telah menjelaskan dengan sangat baik berkaitan dengan tema kita malam hari ini mengenai senyum Santa Perawan. Saya ingin memberikan 1-2 catatan kecil yang barangkali
perlu kita ketahui dan juga barangkali membantu kita melihat pengalaman indah dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Perlu diketahui bahwa hidup devosional itu sungguh sangat dihayati oleh keluarga Louis Martin. Louis Martin, istrinya, dan juga anak-anaknya. Tentu pengalaman indah, pengalaman rohani Senyum Santa Perawan ini tidak bisa dilepaskan dari kesalehan keluarga. Dan salah satunya adalah ibunya mempunyai devosional yang luar biasa berkenaan dengan Santa Perawan Maria. Ibunya ini rajin sekali misa pagi. Dan biasanya dia termasuk orang pertama masuk gereja. Sehingga suatu saat ibunya ini, Jelly Guerin, pernah mengatakan, saya harus menjadi orang pertama yang menyalakan lilin di kaki Bunda Maria. Orang pertama yang menyalakan lilin di kaki Bunda Maria. Seorang yang sangat devosional. Nanti juga kita tahu bahwa mamanya Teresia ini meninggal karena penyakit kanker. Dan perlu kita ketahui juga bahwa untuk mencari kesembuhan, juga devosi kepada Bunda Maria, walaupun kita tahu akhirnya toh tidak tertolong, membawa kepada kematian, tetapi mamanya Teresia ini pernah bersiara ke Lourdes dan minta kesembuhan, mengharapkan itu melalui Bunda Maria. Pernah siara ke Lourdes. Singkat kata bahwa pengalaman indah Teresia, Senyum Sang Perawan yang dialami Teresia ini juga dipengaruhi oleh latar belakang kesalehan devosional keluarga. Nanti ini juga dalam perjalanan selanjutnya mempengaruhi hidup Teresia, khususnya juga di dalam ketika ia masuk Karmel. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa penting dalam panggilan Teresia di Karmel, itu juga terjadi pada tanggal perayaan Maria. Teresia masuk biara itu tanggal 9 April 1888. Dan 9 April sesungguhnya pada hari itu adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Pindahan dari tanggal 25 Maret, karena 25 Maret jatuh pada Pekan Suci. Nanti juga kaul pertama Teresia terjadi pada tanggal 8 September 1890 dan tanggal 8 September adalah juga pesta Santa Perawan Maria, kelahiran Santa Maria. Oleh karena itu kalau kita juga membaca di dalam autobiografinya pada hari profesinya, hari lahir Santa Maria, betapa indah pesta itu untuk menjadi pengantin Yesus. Santa Perawan kecil yang berusia sehari mempersembahkan bunga mungilnya kepada Yesus yang kecil. Kata-kata yang juga sangat indah, romantis, penuh perasaan dari seorang yang sungguh mencintai Bunda Maria. Nanti juga Teresia menyusun beberapa puisi, dan salah satu puisinya yang paling panjang itu terdiri dari 25 bait dengan judul yang juga sangat indah, Mengapa Saya Mencintai Maria. Dan juga puisi ini boleh dikatakan menjadi ungkapan yang paling indah, dan Teresia mengatakan seandainya saya menjadi imam, saya akan berkhotbah tentang Maria. Dan puisi ini boleh dikatakan merupakan hasil permenungannya, dan juga kalau dia jadi imam itulah juga khotbahnya mengenai Maria. Baik, itu satu dua catatan tambahan, mudah-mudahan berguna untuk kita. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pater Remi. Silakan Pater Remi. Selamat sore untuk kita semua. Dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama,
bahwa konteks peristiwa keluarga Louis Martin dan Zélie Guérin itu sangat berdevosi kepada Bunda Maria, dan patung Maria yang ada sampai terakhir di kamar Tresia itu diberikan oleh seorang ibu kepada Louis Martin ketika dia belum menikah. Kemudian setelah menikah, ya patung itu tetap dibawa menjadi patung keluarga, taruh di pojok doa keluarga. Ya, patung yang tersenyum kepada Tresia itu di ruang sakit. Artinya bahwa keluarga ini memiliki kecintaan, devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria, Perawan Maria. Dan dalam refleksi saya, kenapa Tresia kemudian berpaling kepada Bunda Maria? Dalam satu bagian di dalam kutipan yang kita dalami bersama pada hari ini, Tresia katakan begini: Tresia kecil yang malang sama sekali tidak menemukan bantuan di dunia ini, oleh sebab itu dia juga berpaling kepada bundanya di surga. Dia tidak memiliki bantuan di dunia ini, karena itu dia berpaling kepada bundanya di surga. Ini berangkat dari dua peristiwa. Peristiwa yang pertama bahwa ketika dia masih berusia sangat belia, mamanya dipanggil Tuhan. Kemudian yang kedua, yang dia catat tadi kita dengar dan Romoberto sudah sampaikan tadi dengan luar biasa, bahwa Pauline masuk biara Karmel. Itu juga membuat Tresia itu terguncang. Maka sandaran dia kepada ibu dunia, Maria Zélie Guérin itu pertama, Zélie Guérin yang kedua, Pauline itu semacam hilang pegangan. Karena itu pantas kalau Tresia katakan bahwa dia tidak menemukan bantuan di dunia ini, oleh sebab itu ia juga berpaling kepada Perawan Maria. Dan itu saya pikir menjadi salah satu latar belakang. Kemudian Tresia itu punya kecintaan yang luar biasa kepada Bunda Maria. Itu saya pikir yang bisa saya tambahkan. Tadi saya ingat bagian terakhir Romo Steve katakan itu luar biasa puisinya, itu puisi kepada Bunda Maria. Mengapa saya mencintai engkau Maria? Artinya apa? Tresia itu punya kecintaan yang lebih besar. Dan di dalam puisi itu saya baca bagaimana yang dikatakan Tresia tentang Maria itu, bagaimana Maria berpartisipasi dalam seluruh sejarah keselamatan. Berpartisipasi dalam seluruh sejarah keselamatan. Dan Tresia juga membayangkan dia sebagai anak dari Maria itu. Itu luar biasa, dia semacam jeritan hati seorang anak yang mendambakan kasih keibuan Maria. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pater Remi untuk tanggapannya. Penanggap sore hari ini hanya 2 orang, Pater Remi dan Pater Buyung, karena Pater Oris sedang izin, beliau sedang berhalangan dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin. Nah, baik Familia Karmelitana yang terkasih, sebelum kita lanjut ke bagian yang ketiga, kita akan jeda sebentar. Dan dalam jeda sore malam hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan inspirasi dari Santa Tresia. Lagu ini dibawakan oleh para suster junior Carmelite Missionaries. Setangkai bunga mawar tumbuh di ladang kita, mekar harum semerbak, menghiasi pondok Karmel. Pusaka Tresia dengan cara sederhana kau telah buktikan cinta padanya. Ucapkanlah mawarmu bagi kami, agar kami semakin mencintai Yesus. Dalam keheninganmu
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, bagian sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, Frater yang ingin bertanya, silakan memberikan raise hand atau juga bisa melalui kolom chat. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Bagi yang sudah siap bertanya, saya berikan kesempatan. Oke, dari Bapak Stanley. Pak Stanley, silakan silakan diberikan pertanyaannya. Terima kasih, Sustrela. Selamat malam, Dr. Berto. Terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini. Saya ingin menanyakan tentang perkembangan relasi Santa Teresa dengan Bunda Maria di kemudian hari, di mana saya baca dalam sebuah artikel, salah satu yang mempengaruhi intensitas Santa Teresa Lisieux dengan hubungannya dengan Bunda Maria adalah tulisan dari Santo Montfort, yaitu Bakti Sejati, di mana dikatakan bahwa Santa Teresa itu membaca dan menjadikan bahan meditasi tulisan tersebut. Dan Santo Montfort juga disebut cukup banyak dalam buku Spiritual Genius of Santa Teresa Lisieux. Apakah mungkin Pater bisa cerita sedikit mengenai itu? Terima kasih, Pater Berto. Terima kasih, Suster. Relasi Santa Teresa bersama Bunda Maria. Itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Stanley. Baik, terima kasih Pak Stanley. Iya, karena nanti akan ditambahkan Pater Buyung mungkin selanjutnya. Saya mempersiapkan bahan ini kan sampai pada bagian saya. Jadi saya membaca bukunya itu belum selesai juga. Jadi devosinya yang selanjutnya itu saya tidak terlalu tahu terhadap Marianya. Tapi ada satu yang saya lupakan tadi, menyampaikan bahwa memang seperti yang disampaikan oleh para penanggap tadi, devosi di dalam keluarga yang sangat mendalam, Teresia sendiri, dan satu peristiwa juga yang indah di mana ketika Teresia mempersiapkan komuni pertama, itu pengakuan dosa, itu pengakuan dosanya yang pertama, dia ingat benar nasihat dari pastor itu untuk pengakuan yang pertama, yaitu tentang kebaktian kepada Santa Perawan Maria itu. Jadi dia diminta supaya lebih mencintai Santa Perawan Maria, dan dia mengatakan bahwa saya akan mencintai Santa Perawan Maria itu dengan di seluruh hidupnya dan melipat gandakannya itu. Sedangkan bagaimana perkembangan selanjutnya saya tidak terlalu tahu itu. Mungkin para penanggap bisa menjawab ini ya. Baik, saya bisa membantu barangkali bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Stanley dari Bogor ini. Ya. Berkenaan dengan bakti sejati dari Montfort. Sebetulnya bakti yang sejati, devosi yang sejati, pertama-tama bukan soal rasa. Tetapi bagaimana sebuah pilihan atau sikap hidup. Itu berarti bahwa bakti yang sejati kepada Bunda Maria, pada akhirnya bagaimana kita meneladan Bunda Maria. Apa yang menjadi semangat hidup Maria menjadi semangat hidup kita. Apalagi sebagai Karmelit dengan nama Maria. Oleh karena itu nanti pada akhirnya orang lain melihat kita para Karmelit, melihat Maria-Maria yang lain. Ya. Dan ini menjadi satu hal penting, yaitu bagaimana meneladan Bunda Maria. Nanti apa yang menjadi harapan bakti yang sejati kepada Maria nanti terungkap begitu jelas nanti dalam percakapan terakhir. Novissima Verba dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus tertanggal 21 Agustus 1897. Di dalam percakapan terakhir tanggal itu
Teresia mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah, yaitu Maria lebih sebagai ibu daripada ratu. Selanjutnya, Teresia juga mengungkapkan di dalam percakapan terakhir hari itu, 21 Agustus itu, 3 tahap di dalam mencintai Maria. 3 tahap. Kita semua mencintai Maria, tapi setiap orang punya kedalaman tersendiri. Dan tahap pertama adalah mengetahui Maria. Mengetahui Maria itu lebih pada soal pengetahuan, kemampuan otak. Tapi Teresia mengingatkan kita harus juga belajar mengetahui secara benar tentang Maria. Dan dapat kita ketahui dari misalnya dari kitab Injil atau juga kitab suci atau juga dokumen-dokumen gereja mengenai Maria. Tahap kedua adalah mengagumi Maria. Dan mengagumi Maria ini bersumber dari pengetahuan kita mengenai Maria. Ketika kita mengetahui Maria, menggali mengenai Maria secara lebih mendalam, tanpa kita sadar kita mengagumi Maria, itu luar biasa. Karena Maria punya keutamaan yang istimewa, termasuk juga kerendahan hati. Nanti kita tahu bahwa spiritualitas jalan kecil Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, juga Santa Teresia belajar dari Bunda Maria, kerendahan hati, semangat menjadi kecil dalam hidup ini. Nah, itu mengagumi Maria. Apa yang menjadi kehidupan Maria yang luar biasa patut kita kagumi. Maria adalah orang yang sungguh istimewa, murid Kristus yang sempurna. Lalu tahap ketiga adalah meneladan Bunda Maria. Meneladan Bunda Maria itu berarti apa yang kita tahui dengan belajar tadi, apa yang kita kagumi dari Maria, keutamaan-keutamaan, lalu kita hayati, kita teladani dalam kehidupan. Nanti juga apa yang menjadi 3 tahap mencintai Maria ini, keutamaan-keutamaan Maria ini, nanti Teresia ungkapkan dengan sangat indah dengan puisinya yang 25 bait tadi. Mengapa saya mencintaimu Maria? Why I love you Mary. Itu dia ungkapkan dengan sangat indah termasuk keutamaan-keutamaan dari tahap-tahap perjalanan sejarah keselamatan. Sampai dengan Maria diangkat ke surga. Ini menunjukkan kepada kita sebetulnya bakti sejati. Dan itu saya kira juga apa yang diungkapkan oleh Louis-Marie de Montfort, tetapi juga Teresia berasal dari Perancis, tentu di sana sini dipengaruhi juga oleh bakti sejati ya dari Louis-Marie de Montfort. Dan Teresia ungkapkan nanti juga bahasa dalam percakapan terakhir atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu buku Menuju Hidup Baru. Terjemahan Indonesia Menuju Hidup Baru. Nah, itu bisa dibaca tertanggal 21 Agustus 1897. Nah, itu tambahan barangkali mudah-mudahan menjawab Pak Stanley. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya yang kedua sudah ada. Baik, saya tidak mengajukan pertanyaan, tetapi sedikit melanjutkan pertanyaan dari Pak Stanley dan jawaban dari Romo sangat menarik. Tapi saya ingin ada satu penegasan dari Suster Martin atau biasa disapa dengan Maria Martin, bahwa devosi bukan hanya melulu lahir dari satu pengetahuan tentang kedalaman informasi doktrinal atau perkembangan teologi di zaman Santa Teresia waktu itu, tetapi ada satu pengalaman batin di mana Teresia ketika disaksikan oleh Suster Maria Martin ketika dia sedang sakit yang sangat parah, ada satu relasi yang bersifat sangat interior di dalam. Jadi
doa tidak diucapkan, tetapi ada satu koneksi hatinya dengan Bunda Maria sendiri. Sehingga dia merasakan bahwa ada gejala umum. Memang dia tahu bahwa ketika dia meminta sesuatu kepada Bunda Maria, ada semacam godaan yang umum waktu itu, yaitu bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa roh jahat. Misalnya katakan, kalau engkau berdoa, engkau akan sembuh dengan segera. Pengalaman-pengalaman ini membuat dia sangat waspada ketika dia meminta kesembuhan dari Bunda Maria. Karena itu devosi salah satunya lahir dari satu keyakinan yang dibatinkan. Jadi ada pengalaman yang tanpa kata, juga tidak ditunjukkan dengan perbuatan nyata, tapi dia tunjukkan dalam keheningan batinnya. Ini juga lahir dari devosi yang sangat kuat pada periode-periode seperti Santa Teresia kanak-kanak Yesus dan Santa Teresia dari Avila atau Santa Yohanes dari Salib, di mana kekudusan publik itu sangat ditonjolkan waktu itu dan lahir dari pengalaman-pengalaman batinnya. Sehingga pengalaman mistik itu juga lahir dari sebuah interiorisasi dari pengenalan dia terhadap Bunda Maria. Jadi ada satu hal yang sangat menarik di sini, dari saya tertarik dengan penjelasan dari Romo Buyung tentang Bunda Maria dan pusi-pusi dari Santa Teresia itu, dan salah satunya lahir dari pengalaman interior dari seorang Teresia. Dan kita tentu saja sangat terbuka bahwa untuk kita sekalian, pengalaman-pengalaman batinia atau pengalaman-pengalaman mistik itu lahir dari satu relasi yang kuat di dalam hati kita. Walaupun ada derita secara fisik, tapi tidak menafikan satu sukacita di dalam batin itu. Kira-kira begitu, Suster, saya beri komentar sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pater Abdul untuk pencerahan tambahannya yang memperkaya kita tentang spiritualitas atau pengalaman Santa Teresia dan Bunda Maria. Selanjutnya Juan, masih ada penambahan lagi? Kayaknya ada lagi raise hand juga nih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari penjelasan dari awal tadi, dari Pater Berto Olkam, bahwa kebahagiaan Santa Teresa kanak-kanak Yesus itu berubah menjadi penderitaan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pater bahwa Santa Teresa itu devosinya sangat tinggi kepada Bunda Maria. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah penderitaan Bunda Maria ini disebabkan oleh karena apakah penderitaan dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini disebabkan oleh karena setan, atau Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu tidak mencintai dia lagi? Dan apakah penderitaan itu datang dari setan, atau apakah datang dari Tuhan Yesus yang mau mencobai imannya sendiri? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pater dari Senjuan. Bisa langsung ditanggapi Pater Berto dan bisa ditambahkan oleh Pater Buyung dan Pater Remi. Silakan Pater. Baik, Frater, itu saya kira Frater baca juga buku Aku Percayakan Cinta Kasih Allah itu ya. Saya sumbernya hanya itu tuh. Jadi Teresia mengatakan bahwa berubah menjadi kepahitan. Saya kira pengalaman lebih pada pengalaman manusiawi. Nah, dia ini sakit, dan di dalam buku itu sakitnya itu dia sendiri yakin ini adalah perbuatan setan gitu. Begitu, karena Pauline sudah masuk biara begitu. Dan semacam bisa sebuah penglihatan juga bahwa di masa depan kan keluarga ini menjadi keluarga kudus. Jadi setan sudah sejak awal merasa rugi bahwa ini sudah mulai masuk suster ini Pauline. Tidak lama setelah itu kan Leonie, setelah itu Mary, lalu semua mereka. Itu yang pertama. Tetapi di dalam buku itu juga dijelaskan dia sakitnya itu pusing-pusing, mual, dan sejak kecil itu secara fisik dia kan lemah. Itu musim dingin tidak terlalu kuat, pada musim panas dia tidak tahan panas begitu. Jadi sembuh sakit. Jadi kemudian ketika dia mengalami mujizat,
Lalu mujizat itu sudah diketahui oleh banyak orang, terutama di biara suster kan. Seperti tadi saya bilang, dia percaya sebagai dengan devosi keluarganya dia sendiri kepada Maria, tetapi bagaimanapun dia juga manusia yang lemah, anak berumur 9-10 tahun, kemudian datang ke biara suster, lalu ditanyai banyak-banyak kan tadi seperti itu. Oh ini, engkau melihat Bunda Maria tersenyum ya? Iya. Lalu suster-suster tanya, ini senyumnya bagaimana? Apakah dia dengan kanak-kanak Yesus dan lain sebagainya. Jadi lebih pada hal itu saya kira, sehingga dia mengatakan bahwa ah, kebahagiaan itu yang dia miliki dan keyakinan dia, mujizat senyum Santa Perawan Maria membuat dia kemudian sembuh, itu membuat dia bahagia secara batinnya, secara pribadi. Tetapi kemudian berhadapan dengan orang lain yang ragu, itu juga membawa dia kepada keraguan. Bahkan dia mengatakan bahwa, jangan sampai saya berbohong. Jadi pada bagian pertama dia menulis bahwa mungkin ini pekerjaan setan, sakit, itu. Tetapi juga dia mengatakan bahwa setan tidak tahu bahwa Bunda Maria selalu melindungi dia. Jadi, saya kira itu yang saya tangkap dari pertanyaan frater tadi ya. Itu bahwa apakah ini pekerjaan setan. Dia sendiri meyakini itu. Dia sendiri, dia menulisnya. Jadi siap. Lalu bahwa dia berubah menjadi kepahitan itu karena itu tadi ketika suster-suster tanya dia juga menjadi ragu. Ini hal yang manusiawi saya kira. Hal yang biasa begitu. Nah, tetapi bahwa dia sendiri juga yakin bahwa ini adalah mujizat dari Bunda Maria. Itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan frater tadi ya. Oke, terima kasih Pater Berto yang sudah menanggapi. Apakah ada tambahan Pater Remi dan Pater Buyung tentang pertanyaan ini? Baik, terima kasih, Suster. Kalau kita ikuti betul bagian yang kita dalami hari ini, di sana ya dinyatakan secara jelas. Ada beberapa peristiwa di mana Bunda Maria itu sungguh hadir untuk Teresa. Yang pertama itu tahun 1883, ketika Teresa itu disembuhkan dari sakitnya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Pater Berto, ketika peristiwa ajaib, mujizat penyembuhan itu, awalnya kan hanya Teresa yang tahu. Maria dan Celine yang hadir di situ juga tidak tahu. Tetapi kemudian Maria itu bertanya kepada Teresa, apa yang kau lihat, apa yang terjadi? Nah, Teresa menyampaikan itu kepada Maria. Akhirnya kemudian pengalaman batin mujizat yang dialami oleh Teresa itu sampai ke Maria. Kemudian sampai juga ke suster-suster di Karmel. Dan itu semakin banyak. Kemudian menimbulkan keraguan di dalam diri Teresa sendiri. Nah, kemudian yang disebut di situ menjadi skrupul. Dan skrupul itu baru disembuhkan tahun 87 ketika Teresa itu ke Paris. Ke Paris dia berdoa di hadapan arca Bunda Maria itu kedua, sehingga itu peristiwa tahapan-tahapan di mana ya pertama pengalaman yang menyenangkan, mujizat itu menyembuhkan Teresa, tetapi ketika mujizat itu pengalaman batin, pengalaman rohani Teresa diketahui oleh banyak orang, kemudian Teresa mulai bertanya tentang dirinya, jangan sampai saya salah, saya keliru dan lain-lain. Sehingga tadi Romo Berto juga katakan, jangan sampai saya menipu suster-suster. Tapi itu pergumulan batin Santa Teresa. Nah, baru tahun 87 itu kemudian ketika dia berdoa di sana, dia mendapat kekuatan lagi bahwa yang terjadi selama ini bukan engkau tidak menipu, apa semua itu ada cinta dan penyertaan Bunda Maria. Kemudian sampai tahun 1895 juga, Teresa itu ya berhadapan di hadapan arca Bunda Maria Ratu Kemenangan itu, Teresa menyatakan penyerahan dirinya secara total kepada cinta Allah yang berbelas kasih itu. Itu penyertaan Bunda Maria dalam hidup Santa Teresa sampai
terakhir yang tadi juga sudah dikatakan oleh Romo Stef, bahwa terakhir-terakhir ketika Teresa di ruang sakit itu, ya arca Bunda Maria yang mereka gunakan di rumah itu ada di situ, dan Teresa selalu memandang kepada arca itu, tetapi di dalam hatinya dia melihat cinta keibuan Maria, cinta keibuan Maria. Nah, pergumulan batin Teresa tadi itu karena memang mujizat yang dia rasakan personal, kemudian diketahui oleh banyak orang dan orang mulai banyak cari tahu. Dan itu cukup beralasan karena konteks waktu itu adalah konteks ya dengan ya konteks gereja yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Jansenisme dan lain-lain, itu mempengaruhi Teresa. Mempengaruhi Teresa, jangan sampai dia berbuat dosa, berbuat salah. Nah, kemudian dia berpikir itu. Tapi kemudian ternyata Santa Maria sendiri ya memberi kekuatan kepada Teresa, penyembuhan dari skrupulnya itu. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Remi untuk tambahan pencerahannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Dan time check itu sementara kita lagi masih 15 menit untuk selesai dalam pembelajaran kita. Maka saya langsung saja membacakan pertanyaan dulu yang dari kolom chat, kemudian baru dari novisiat Nita, Okram Karmel. Yang pertama dari novisiat OCD mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, penjelasannya dulu. Keluarga Louis Martin memilih Maria sebagai kekuatan utama mereka dalam berdevosi, dan Santa Teresa memilih kanak-kanak Yesus sebagai nama religiusnya, sehingga Maria dijuluki matahari dan Yesus dijuluki sebagai kekasihnya. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana peran Santo Yosef dalam keluarga Louis Martin? Ini menuju ke Santo Yosef. Yang kedua, pertanyaan kedua di bawah. Ketika Santa Teresa jatuh sakit pada Desember 1882, ia mengalami penderitaan fisik dan batinia. Penderitaan batinnya seperti apakah yang dialami Santa Teresa saat itu? Ini pertanyaan dari OCD novisiat. Lalu yang pertanyaan kedua dari Romo Vion. Terima kasih Romo Berto atas materinya. Jika benar Teresa punya pengalaman devosi yang kuat kepada Maria, mengapa nama biaranya kanak-kanak Yesus bukan Maria? Itu tiga pertanyaan yang dari kolom chat. Setelah ini kita menuju ke novisiat Okar. Silakan Romo Berto dan para penanggap. Baik, yang mulai dari yang terakhir itu ya, dari Vion OCD. Jika benar Teresa punya pengalaman devosi yang kuat, bukan jika benar, tapi memang benar itu. Dia memiliki devosi yang sangat kuat bahkan sejak kecil itu. Lalu mengapa memilih nama kanak-kanak Yesus? Nah, saya tidak terlalu tahu itu. Saya kira memang dalam beberapa bagian Teresa membandingkan dirinya sebagai bunga kecil. Lalu bisa jadi juga karena situasi dia di dalam keluarga, anak bungsu dan lain sebagainya itu. Recording in Saya ingat juga progress. dia ingin menjadi bola kecil yang dimainkan oleh Yesus itu, ditendang ke sana kemari dan lain sebagainya itu. Kemudian yang berikut, novisiat keluarga Martin memilih sebagai keutamaan berdevosi Santa Teresa kanak Yesus, nama religiusnya, sehingga Maria dijuluki matahari, Yesus dijuluki. Peran Santo Yosef memang tidak terlalu banyak dicantum, tetapi saya pernah ingat Teresa menulis bahwa saya juga mulai berdevosi kepada Santo Yosef ini, yang dia lihat sebagai pelindung para perawan. Santo Yosef dilihat oleh Teresa sebagai pelindung para perawan, dan dia mengatakan saya mulai mencintai Santo Yosef itu semenjak saya mulai berdevosi kepada Santa Perawan Maria. Jadi dia melihat Maria tetapi sekaligus di dalamnya Santo Yosef yang dilihat sebagai pelindung perawan Maria, para perawan itu. Lalu kemudian keluarga Louis Martin tadi itu saja, Suster, mungkin. Pengalaman batin ketika Penderitaan batinia seperti apa? Penderitaan batinia itu ini kan sebenarnya berhubungan dengan bagaimana imannya dia, maksudnya relasi
batin. Seperti tadi yang dijelaskan, kalau kita melihat teks yang sedang kita dalami ini, ketika dia sudah semakin percaya, tetapi kemudian ada keraguan, dan itu dilihatnya sebagai bagian dari godaan setan itu. Bahkan ketika sakit itu pun dia lihat sebagai bukan ini, bahkan dia menghubungkannya dengan pengalaman Lazarus tadi itu. Bahwa ini sakit ini bukan untuk membuat dia menjadi mati begitu, tetapi justru jalan untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Jadi di sana kemudian terjadi apa kan? Bagaimana dia berjuang secara batinia, terutama juga terhadap tadi pengalaman-pengalaman keraguan dari para suster yang bertanya tentang penampakan itu, dan dia sendiri menjadi skrupel dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang saya paham ya, yang maksudnya pengalaman batinia, berjuang dia secara apa namanya, maka dia mengatakan bahwa ini mungkin setan yang buat itu. Itu saja. Terima kasih Pater Berto. Karena waktu kita tinggal beberapa menit, saya beri kesempatan terakhir kepada novisiat di Nita Okarm. Silakan para fraters. Baik. Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat malam frater, didengar dengan jelas. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam para suster, pater, dan semua keluarga Karmel. Berkaitan dengan apa yang dialami oleh Santa Teresa Avila, yakni pengalaman skrupel ketika dia mencoba membagikan apa yang dia alami, yakni penampakan dari Bunda Maria yang tersenyum kepadanya. Bahwa sebagai seorang Karmelit, sebagai seorang manusia pada umumnya, kita mungkin tidak pernah mengalami apa kesaksian imam seperti Teresa Lisieux. Tapi kita punya kesaksian-kesaksian hidup yang kita yakini bahwa ada penyertaan Tuhan yang terjadi di situ. Tapi walaupun kita tidak sampaikan, namun ketika kita menyaksikan kejadian-kejadian di sekitar kita, seringkali kita menjadi ragu apakah betul yang kita imani itu, yang kita yakin itu suatu kebenaran atau tidak, sehingga kemudian kadang-kadang membuat kita menjadi gelisah apakah yang kita sampaikan, yang kita saksikan itu adalah suatu kebenaran. Dan kegelisahan itu seringkali merujuk pada sikap pesimis, dan itu merupakan yang dikatakan Teresa Avila merupakan kerja dari setan itu sendiri. Nah, bagaimana pengalaman skrupel ini membuat kita tidak menjadi mundur oleh karena situasi kegelisahan tadi, tapi tetap maju untuk bertumbuh dalam iman. Dan seringkali pengalaman skrupel ini saya salah, sehingga itu membuat kita menjadi orang-orang yang mau bertumbuh tapi takut salah itu tadi, karena pengalaman skrupel yang membuat kita menjadi ragu. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Frater untuk pertanyaannya. Langsung saja Pater. Pengalaman skrupel yang baik, Frater Beckham tuh. Bagaimana skrupel itu menjadi percaya lagi, itu memang dalam manuskrip yang kita dalami tidak dijelaskan itu ya. Tapi skrupel tadi itu berhubungan dengan bahwa itu mujizat itu membuat Teresia dia yakin sendiri, dia bahagia sekali, tapi kemudian menjadi diketahui oleh banyak orang, lalu orang bertanya-tanya, bahkan orang juga mungkin ragu dengan apa yang dia alami, lalu dia kemudian menjadi ragu, skrupel. Jadi dia sendiri, jangan sampai ini perbuatan setan begitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian keraguan itu kembali menjadi keyakinan? Ya, itu memang ya bagaimana setiap orang itu, tetapi Teresa sendiri kemudian tetap percaya dia. Ya pada saat itu memang agak ragu, tapi kemudian dia tetap yakin dengan itu. Sampai memang, dan itu memang masa yang cukup panjang, dia bilang 4 tahun kan dia bilang. Sampai dengan ketika dia sebelum ke Roma itu tanggal 4 atau 3 itu sebelum ke Roma, itu mereka berkeliling-keliling di Paris itu bersama ayah, Celine dan dia, dan sampailah mereka di gereja itu, La Madonna della Vittoria itu. Maksudnya itu di Ratu Kemenangan itu, dan dia berlutut di situ, dia bilang, oh ini. Saya yakin sekali engkaulah yang tersenyum kepada saya. Jadi perjuangan yang luar biasa selama 4 tahun lebih
begitu, skrupel itu. Maksudnya dia tidak yakin. Hanya karena orang tanya, oh Bunda Maria tersenyum kepada engkau. Ya, senyum lebar atau senyum tipis, begitu. Dan lain sebagainya. Jadi itu yang dijelaskan ya. Jadi memang perjuangan dan bagaimana kemudian perjalanan batin yang begitu panjang seorang anak kecil berumur 9-10 tahun begitu dari itu. Tapi memang punya dasar yang kuat tadi seperti dijelaskan, punya devosi yang kuat di dalam keluarga dan dia sendiri dan dia bisa mengolah semua itu. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Saya kira kita bisa mengikuti jalan Teresia ini, selalu kembali dan berjuang untuk selalu dekat kepada Santa Perawan Maria itu. Sehingga Frater Beckham juga begitu, jangan lupa devosi kepada Bunda Maria itu. Kalau Dorserio itu rajin, begitu. Jangan tunggu disuruh dulu oleh magister, begitu. Harus punya devosi pribadi, gitu. Jadi Teresia 9-10 tahun ini. Frater Beckham sudah umur berapa? 21 ini. Belum ada nampak devosi-devosinya itu. Itu kan. Itu saja dari saya. Terima kasih Pater Berto. Ya, novis para novis sudah mendengar sendiri dari Pater Komisaris sendiri yang ngomong. Oke, baiklah. Apa tambahan Pater Remi? Mohon menambahkan sesuatu atau Pater Buyung? Saya tambahkan tadi sedikit berkenaan dengan devosi kepada Santo Yosef. Oh, ya. Ya. Baik, Santa Pak. Teresia sendiri membuat satu puisi yang ditujukan kepada Santo Yosef, kepada Bapa kita Santo Yosef. Dan di dalam puisi ini mengungkapkan kepada kita bahwa tujuan kehidupan Santo Yosef adalah untuk menyenangkan Yesus dan Maria. Dan itulah juga nanti menjadi kerinduan Santa Teresia menyenangkan Yesus dan Maria. Dan apa yang menjadi devosi Santa Teresia ini, walaupun dia tidak menulis banyak dalam autobiografinya, tetapi dia juga mau mengikuti semangat ibu, yaitu Ibu Teresia dari Avila. Yang juga banyak memohon bantuan dalam perjalanan khususnya pembangunan biara-biara pada zaman reformasi Teresia dengan bantuan doa dari Santo Yosef. Sehingga Teresia kecil ini juga mempunyai semangat yang kurang lebih sama, mempunyai devosi pada Santo Yosef untuk juga menganugerahkan apa yang menjadi harapan dan doa-doanya. Dan sangat menarik dalam puisinya ini, bahwa setelah hidup di dunia ini, Teresia sendiri beryakin bahwa suatu saat ia akan berjumpa dengan Santo Yosef dan Bunda Maria dalam kerajaan surga. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting berkenaan juga dengan devosi kepada Santo Yosef, yaitu kematian yang membahagiakan. Ya, kematian yang bahagia itu lewat devosi kepada Santo Yosef. Dan Teresia dari kanak-kanak Yesus mempunyai semangat untuk itu. Lalu juga berkait dengan luka-luka batin yang tadi, derita batin sebetulnya sudah dialami oleh Teresia sejak usia 4 tahun. Sepeninggal mamanya karena penyakit TBC, penyakit kanker itu. Jadi sejak usia 4 tahun, Teresia sudah mengalami derita batin, ya yang semulanya seorang anak periang, sepeninggal mamanya itu yang menjadi seorang anak yang perasa. Dan ini juga nanti diperparah dengan masuknya Pauline ke dalam biara, dan juga nanti berpuncak juga dengan penderitaan itu sakit-sakitnya yang sampai dengan Desember tahun 1882. Tapi bermula dari pengalaman kehilangan yang sangat mendalam dari kematian mamanya. Nanti juga dalam kita akan melihat juga saya kira yaitu Rahmat Natal tahun 1886, itu 10 tahun Teresia akan berjuang dengan penderitaan yang tidak gampang itu, tetapi Yesus akan dalam Rahmat Natal itu akan mengubahnya dalam sedetik. Teresia yang dewasa di usia pengalaman Rahmat Natal tahun 1886 itu.
usia kurang lebih 13 tahun. Saya kira satu dua tambahan barangkali membantu kita juga melihat bagaimana pengalaman Teresia dalam perjuangan, pergumulan yang menunjukkan bahwa Teresia ini juga kita patut teladani karena ia juga mengalami, merasakan juga seperti kita. Penuh perjuangan, penuh pergumulan, sakit, penderitaan lahir dan batin di dalam kehidupan kita. Tapi dalam iman tentu akan mengalami penyembuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pater Buyung. Pater Remi, ada tambahan? Baik, terima kasih. Saya hanya mau mengingatkan kita untuk tadi ada pertanyaan kenapa tidak kasih nama Santa Teresa dari Maria, tapi Teresa dari Anak Yesus. Saya pikir ada di bagian terakhir bacaan kita hari ini itu ada dijelaskan di situ. Itu Teresa bicara tentang kunjungan ke Karmel. Nah, kunjungan ke Karmel, dan di Karmel itu sudah ada Suster Teresa. Kemudian dia berpikir, kalau sudah ada Suster Teresa, maka dia berpikir tentang sudah ada Teresa dari Yesus. Kemudian dia berpikir tentang Yesus kecil. Karena itu dia ambil Teresa Anak Yesus, dan ketika sampai di biara itu, Muder Maria de Gonzaga itu yang baik itu bertanya kepada Teresa, dan muncul dia pernah membayangkan sebelum kunjungan ke Karmel, dan di sana dia mendapat peneguhan sehingga dia kemudian memilih devosinya itu Teresa dari Anak Yesus untuk namanya, nama kedua, nama biara. Itu ada di bagian, saya yakin bagian terakhir bacaan kita hari ini bisa dilihat kembali di sana supaya kita menjadi jelas. Terima kasih. Terima kasih Pater Remi yang sudah menambahkan, juga Pater Buyung sudah menambahkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh para penyanyi sore hari ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu. Memang agak lewat sedikit. Kita sudah membahas, kita sudah sama-sama mempelajari, menambah pengetahuan kita, menambah refleksi kita hari ini, dan semuanya akan kembali kepada kita. Bagaimana kita meneladani, menghayati spiritualitas Santa Teresia di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai akhir dari sesi belajar kita sore hari ini, saya mempersilakan Pater Berto untuk memberikan closing remark. Baik, terima kasih Suster. Jadi tema kita pada sore hari ini Senyum Santa Perawan Maria. Artinya yang pertama, di Jalan Karmel yang kita pilih ini, itu adalah juga Jalan Maria. Itu. Dari pengalaman Teresia kita belajar bahwa kita ini adalah anak-anak, saudara-saudara Maria, yang juga harus memiliki cinta yang begitu besar kepada Santa Perawan Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kesulitan, di dalam suka duka panggilan hidup kita, di dalam sehat dan sakitnya kita jangan lupa berpaling kepada Santa Perawan Maria. Bahwa Teresia selalu mengarahkan pandangannya kepada Santa Perawan Maria. Dan kita berharap memperoleh penghiburan, berharap memperoleh peneguhan, pencerahan dari ibu kita, yaitu Santa Perawan Maria. Dan yang kemudian, yang terakhir, dengan belajar dari Teresia ini, kita melihat bahwa penderitaan itu juga adalah bagian dari panggilan hidup kita. Luka-luka batin, kemudian pengalaman ragu, cemas, dan lain sakit, itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Dan justru di sanalah kemudian kita bisa belajar, kita menjadi kuat. Tadi yang tadi dijelaskan Pater Buyung dan Pater Remi tentang kanak-kanak itu, ya sudah dijelaskan tadi Pater Remi bagian terakhir itu dalam deskripsi. Tetapi juga saya melihat mungkin salah satunya itu rahmat Natal itu. Saya ingat bahwa rahmat Natal itu yang membuat dia juga berpikir tentang kanak-kanak Yesus. Bahwa bisa bayangkan rahmat Natal itu adalah Yesus yang begitu besar, begitu maha kuasa, Allah yang maha tinggi, kemudian dia lahir dalam seorang bayi yang kecil dan lemah. Dan dia merefleksikan bahwa Yesus yang kecil, bayi yang lemah, menangis di atas palungan, telanjang, tidak pakai baju. Kita semua ini berbaju lengkap. Ini
datang untuk Yesus, untuk dia ini, untuk Teresia yang kecil, lemah, skrupel, pemalu, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Begitu, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus yang begitu kuat datang menjadi lemah untuk dirinya yang lemah, supaya dia menjadi kuat. Kembali kepada Rasul Paulus. Mungkin itu salah satunya. Dan itu juga menjadi refleksi dan pendalaman kita, bahwa kita lemah, tetapi kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Maka kita harus berjalan dengan Teresia yang memilih anak-anak Yesus, supaya kemudian oleh Yesus, anak-anak Yesus ini kita menjadi kuat. Itu dalam panggilan, dalam pelayanan, dan panggilan kita sebagai seorang Karmel. Saya kira itu renungan Saleh sedikit, Suster, penutup apa kita pada malam hari ini, renungan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pater Berto yang sudah memberikan peneguhan kita, rangkuman dari semua pelajaran kita, materi kita sore hari ini, Senyuman Santa Perawan Maria. Akhirnya kita sampai kepada ujung acara kita, pembelajaran kita sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Berto selaku pembicara utama yang sudah memberikan materi, menjelaskan, menanggapinya dengan sangat baik. Juga kepada dua penanggap, Pater Reni dan Pater Buyung, dan yang dengan semangat dan pengalaman rohani mereka juga membantu kita untuk semakin menyadari dan meneladani Santa Teresia dalam hidup kita, serta Bunda Maria sebagai ibu atau Ratu Karmel yang kita hayati dalam hidup kita sebagai seorang Karmeli. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya mau mengumumkan untuk pertemuan pembelajaran berikut, keempat, atau dalam tema yang ketiga akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 18 waktu Indonesia Timur, bersama Suster Kristiani Bue Hakarm sebagai pemateri dengan tema Anugerah Natal. Tadi sudah sedikit disinggung. Dan saya juga sebagai moderator, Suster Ella, meminta maaf apabila di dalam memandu acara ini ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf.